Kios kecil kontrakan sebulan 50.000. Hah? Sebulan 50.000? Sosok bapak ini kan petani toh. Siap. Jadi memikat burung di hutan itu selalu saya ikut. Titip numpang makan. Hutang saya pernah 1 miliar. Jadi kalau ada orang yang jualan, ya kalau saya sendiri kan juga jualan. Saya tidak akan menyebut satu siapapun. Siap. Itu yang mengatasnamakan gambling, itu adalah pembohongan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini Dua Sekawan nggak seperti biasanya teman-teman ya. Yang biasanya kita review dari kios ke kios ataupun dari agen ke agen ataupun ke peternakan. Cuman untuk video kali ini teman-teman ya, kita mencoba untuk podcast. Jadi baru kali ini Dua Sekawan bikin konten podcast teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman Dua Sekawan sudah berada di salah satu mall burung yang lumayan cukup terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Karena sebelumnya Dua Sekawan udah ngelihat beberapa stasiun televisi masuk nge-review ke sini juga teman-teman. Karena kita di Mall Geraha MBRK, jadi di sebelah kita sudah ada ownernya langsung, yaitu Mas Holis Rudianto. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Jadi gini Mas, ini agak berbeda Mas ya. Oh iya. Kita sesinya tanya jawab. Oh gitu. Karena mungkin kalau untuk review kan kayaknya udah hal biasa. Nah untuk kali ini kita coba tanya jawab. Oke. Jadi nanti saya ngejawab bertanya apa, Mas Holis tinggal ngejawab aja lah gitu ya. Insya Allah. Oke. Jadi begini Mas, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Mas ya, Mas Holis sebenarnya awal berdiri Mall Geraha MBRK itu dari tahun keberapa nih Mas? Lihat kamera, Mas. Kalau untuk di sini sih tahun 2008 Mas. Tahun 2008. 2007-2008. Itu awalnya Mas emang langsung menamakan Mall Geraha MBRK atau gimana Mas? Enggak, dulu sih awalnya MBRK saja. Tadinya. Oh ya, MBRK ini kepanjangannya apa nih Mas? Biar teman-teman tahu nih. Murai Batu Ring Kolis. Murai Batu Ring Kolis, MBRK ya. Betul. Awalnya bernama MBRK Murai Batu Ring Kolis, lalu kita ngontrak di toko ya atau kios ya. Oh gini, jadi sebelumnya nggak sebesar ini? Oh enggak. Itu kurang lebih seberapa Mas? Kios kecil kontrakan sebulan 50.000. Hah? Sebulan 50.000? Itu tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2007. 2007 akhir ke 2008. Wah nggak nyangka ya. Dari awal sebulan 50.000, sekarang udah sebesar begini. Dan ini punya sendiri? Insya Allah punya sendiri. Terus akhirnya tercetus Mas, Mall Geraha MBRK itu gimana nih? Awalnya sih semenjak jadi toko itu, toko burung ya, itu Geraha MBRK ya kan? Tadinya. Nah Geraha MBRK terus kita ngontrak, ternyata lama-lama berganti tahun, ternyata yang dikontrak ini dijual. Oh sama yang mempunyai yang lahan ini dijual. Nah dijual awalnya depan doang, setelah depan lalu saya beli, terus ngerambah terus sampai ke belakang. Nah kebetulan ke belakang itu kan kontrakan ada sekitar 20 pintu tadinya. Kontrakan 20 pintu itu saya beli semua, tapi nggak saya lanjutkan ke kontrakan, saya bikinlah toko burung semua. Toko burung semuanya. Nah terus ketika orang kesini berkunjung atau customer kesini berkunjung itu mengatakan, buset ini mah bukan toko burung lagi, ini mah kayak mall gitu. Itu makanya jadinya Google Map-nya pun Mall MBRK. Mall Geraha MBRK ya. Oke. Untuk saat sekarang Mas di Mall Geraha MBRK untuk bangunan luasnya kurang lebih berapa Mas nih? Kalau untuk mall sendiri ini kurang lebih tampak ke depan itu 12 meter, ke belakangnya sekitar mungkin 85 meter ya. Lumayan panjang banget Mas ya. Terus gini Mas, Mas Holis awal merintis emang bener-bener seperti tadi, awal mulai itu kontrak sebulan 50.000 atau memang sebelumnya pernah jualan di kaki lima Mas? Oh iya, burung nih. Sebelumnya jualan ngecer. Karena memang sebelum jual ngecer ini atau keliling ya. Keliling. Keliling itu saya kan mempunyai ini apa? Orang tua itu basicnya pemikat burung. Orang Mas Holis. Ya, jadi sosok bapak ini kan petani toh. Siap. Jadi memikat burung di hutan itu selalu saya ikut. Oh, dari awal. Ya, kalau saya ikut. Terus jadi saya tahu banget, tahu betul karakter burung.
Dari kecil? Di habitat. Dari SD pun saya sudah di mainan burung kutilang, pentet kayak gitu kan. Karena habitat di kampung saya banyak itu. Oh, pada saat itu ya. Karena waktu itu nggak mungkin waktu masih kecil pun nggak mungkin murai batu banyak juga gitu ya. Oh, kalau dulu bukan murai batu. Jadi larwo dulu. Oh, larwo. Oh, di daerah Jawa di ya. daerah saya larwo. Tapi merambah ke sini waktu SMP masih banyak, SMA udah mulai habis ya. Terus sampai lulus SMA udah habis larwo. Banyakan cucak hijau yang saya pikat dulu, Mas. Oke, jadi awalnya seperti Mas ya. Tapi gini Mas, saya agak menarik ke belakang sedikit Mas. Untuk Mas Holis sebenarnya pendidikan dasarnya apa sih Mas? Soalnya begini, kenapa kita nanya seperti itu? Jadi pas kita nge-review, kita mau nanya apa aja itu dimakan semua pertanyaan sama Mas Holis. Makanya kita agak penasaran. Basicnya apa nih Mas? Kalau saya sendiri lulusan dari SMK, namun saya pernah melanjutkan kuliah, namun nggak sampai ya, karena memang orang tua nggak mampu untuk membiayai kuliah. Saya mencoba jualan juga dulu di 2005 itu di Pasar Burung Pramuka, jualan keliling. Oh, pernah di Pasar Burung Pramuka. Tapi memang nggak cukup. Nggak cukup. Oh, jadi sembari kuliah sebenarnya pernah sambil jualan burung. Sambil jualan burung. Cuman akhirnya nggak wisuda. Nggak, karena nggak cukup. Oh, buat kebutuhan gitu ya. Betul. Oke, jadi berarti dulu Mas Holis jualan keliling, maksudnya ke Pasar Burung Pramuka atau ngambil ke Pramuka atau gimana Mas awalnya nih? Kalau orang-orang Pramuka, yang orang-orang khususnya orang-orang tua Mas, yang orang lama lah ya. Orang lama. Kalau sekarang kan orang baru semua. Oh, yang kategori orang-orang legend lah mungkin ya. Orang lama itu pasti tahu saya. Itu coba Mas, mungkin saya agak tahu sedikit nih beberapa yang ada di telinga kita yang terdengar gitu, siapa aja? Harjo, Parjo, terus Apit, Panjun. Oh, itu. Nah, itu kan orang-orang tua. Orang-orang legend semuanya. Terus Pak Kajipur. Bahkan sama mereka-mereka orang saya dianggap anak. Pada saat itu. Pada saat itu. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya main ke sana, pasti anakku lanang gitu. Oh, gitu. Ya, itu pasti. Itu dari awal merintisnya di situ ya? Iya, bahkan mereka orang itu yang istilahnya saya nitipin, nitip numpang makan. Gitu. Oh, gitu. Pasti mereka tahu. Jadi teman-teman jangan melihat saat sekarang Mas Holis punya peternakan banyak, punya mal sebesar ini, itu dari awalnya enak nggak ya Mas ya? Ya. Jadi semuanya pasti ada prosesnya ya. Betul. Oke. Terus gini Mas, akhirnya nih udah punya kios burung, lama-lama mungkin besar kan? Akhirnya terpikir untuk membangun peternakan dari mulai kapan Mas? Nah, membangun peternakan itu semenjak saya bergaul dengan dunia online atau dunia komunikasi internet lah ya. Oh, dunia digital. Dunia digital ini awal mulanya itu keluar Facebook tahun 2009. Oh, 2009 saya masih ngapain itu? 2009 keluar Facebook. Oke. Lalu saya dikenal sama orang, jualan melalui media sosial Facebook, lalu merambah ke sini ke YouTube. Ke YouTube. Ke YouTube, merambah ke sini ke TikTok, Snap Video, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Oke, jadi makanya nih waktu saya pertama kali ke sini tuh saya masih ingat banget, saya masih nol banget subscriber. 0 subscribe ya dulu. Ya. Jadi dulu waktu pertama saya ke sini, pertama ke kios, videonya nggak terlalu naik, tapi saya nggak kapok, main ke sini lagi, ternyata tawarin. Mas, mau nggak ke apartemen? Saya bilang, hah? Apartemen apa gitu? Apartemen burung yang lagi saya bangun. Ya, masih ingat itu. Wah, pada saat itu kayaknya masih sekitar 70% Mas ya? Ya, baru pembangunan. Itu ya? tahun 2018 ya kalau salah. Lah, pokoknya pada saat itu. Waktu itu sampean juga nggak paham AdSense itu apa, YouTube itu apa. Iya, itu belum ngerti. Jadi memang waktu itu pas lagi naik-naiknya Dua Sekawan kalau nggak salah pas pembangunan apartemen ya. Iya, jadi kita nge-review, sebenarnya kita mau nge-review pun materinya bingung. Apa yang mau kita tanyakan, kita masih nol banget gitu kan. Cuman ya akhirnya karena Mas Holis juga orangnya maksudnya humble, enak, akhirnya kita ngobrol. Nah, akhirnya kita nge-review apartemen Mas ya. Betul. Itu masih sekitar 70% dan video itu naik. Kalau nggak salah 1 juta viewer ya sekarang ya. Pokoknya kayak gitulah itu di situ. Nah, terus tadi Mas kembali ke peternakan Mas. Itu akhirnya tercetus saya mau bangun peternakan, itu awalnya gimana nih? Awal mula dari peternakan ini saya termotivasi karena saya bergaul sama orang luar negeri. Oh, orang luar negeri. Ya. Jadi waktu itu saya punya temen yang ada di Singapura, Malaysia, kayak gitu kan.
oh ternyata habitat di sana itu sangat meluap, masih banyak untuk di Malaysia ya. Iya, pada saat itu. Nah, pada saat itu. Nah, ketika itu saya pernah jual burung harga 250 juta. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2008. Waktu itu Pak Sutioso masih menjabat gubernur. Oke. 2007-2008 itu ada namanya lomba Gubernur Cup. Oke, Yang namanya Red Devil itu saya jual burung 250 juta ke Gubernur Cup. Ya, nggak usah disebutin lah ya. Siap. Itu kayak uang edan, Mas. Nggak mustahil. Saya penjual tapi mustahil rasanya saya bisa ngejual burung harga segitu. pada saat itu 250 juta. Itu saya nggak punya nomor rekening. Itu ekor panjang juara atau gimana? Juara prestasian. Red Devil. Red Devil. Walah, itu pada saat itu ya. Ketika itu saya nggak paham, Mas. Saya dikasih uang cek untuk mengambil di bank itu ya caranya bagaimana ngambilnya nggak tahu. Pada saat itu. Pada saat itu nggak tahu. Akhirnya tuh cair tuh 250 juta. 250 juta. Oh, awalnya dari situ. Dari situ. Dan saya punya nomor rekening juga dari situ. Awal penjualan burung itu. Oke, terus akhirnya Terbangunlah inisiatif untuk berkarya. berkarya. Nah, jadi ketika orang-orang belum pada menangkar, Ya. ternyata bapak saya kan dulu memang sempat menangkar tapi kayak burung perkutut. Oke. kayak gitu. Siap. Nah, ternyata murai batu ini bisa dibudidayakan. Awal mula saya menangkar itu namanya bukan murai, Jadi larwo. apa tuh namanya? Memang saya dapat hak dari hutan, Oke. larwo kita tangkarkan gitu. Dapat sepasang kita jodohkan, kita tangkarkan. Setelah itu kok ternyata bisa beranak pinak. Nah, saya kembangkan sedikit demi sedikit. Nah, sebelum terbitnya lahirnya di sini, penangkaran di sini, itu kan saya sudah punya penangkaran di Rembang di Jawa Oh, di Tengah. Rembang tahun berapa Mas berdiri? Di Rembang itu kalau ayah saya sih memang sudah lama ternak ya. Tapi bukan murai. Bukan murai, Oke. perkutut awalnya. Siap. Nah, terus waktu saya masih sekolah itu beliau udah ternak. Terus saya kembangkan di murai batu sama jalak dulu. Oh, sama jalak Jalak apa? suren. Oh, jalak suren. Nah, karena jalak suren kan dulu gampang ternaknya. Oke. Terus jalak putih, jalak Bali, terus akhirnya saya fokus di murai batu. Tapi pada saat itu untuk jalak sukses juga. Alhamdulillah, jalak sukses juga. Terus Mas Kolis kan pada saat itu belum banyak yang berbudidaya ya. Betul. Kok akhirnya bisa berhasil itu maksudnya belajar dari mana? Kalau saya belajarnya itu secara otodidak membaca karakter habitat. Oke. Karena saya bergelut di dunia burung ini terjun langsung ke lapangan, langsung ke alamnya. Oke. Maka dari itu di Indonesia ini yang mengaku hebat dalam dunia tangkar ataupun dalam dunia perawatan burung khususnya murai batu. Siap. Saya siap adu argumentasi. Pasti saya paham tentang dunia murai batu. Oke. Mau pertanyaannya apa yang nggak pernah terterakan di Google, pasti saya mampu untuk ngejawab itu. Coba kasih lisan contoh aja pertanyaan yang sulit di dunia tangkar maupun di dunia perawatan, pasti saya bisa jawab. Jadi bener-bener otodidak, cuman untuk yang seperti itu nggak semua orang punya kemampuan Mas ya. Betul, karena memang gini Mas, ketika burung ini sakit harus digimanakan, ketika burung ini nggak mau bertelur harus gimana, Siap. ketika mau ngebuang anak bagaimana, ketika burung ini rewel gimana, itu saya paham betul di situ gitu. Itu dan bener-bener dari nol Mas ya. Dari nol. Dan itu memang begitu ngejodohin ternak langsung akhirnya berhasil atau ada kegagalan dulu Mas? Oh, kegagalan sangat luar biasa. Oke. Kegagalan sangat luar biasa. Bahkan saya pun pernah sampai hutang piutang sampai miliaran Pada saat itu. dan bahkan orangnya sekarang masih hidup. Oh gitu. Pengen tahu? Siapa itu? Kakaknya Rokim, siapa? Pak Jun. Oh, kakaknya Abbas Jun. Ya Barokah yang di pasar Gunung Prabu kan teman-teman ya. Itu orangnya masih ada dan sampai sekarang masih kayak keluarga. Kalau nggak percaya tanyakan. Hutang saya pernah 1 miliar. Walah, itu duit semuanya ya. Iya, hutang piutang itu. Tapi- Itu untuk apa? Untuk menggelutin dunia penangkaran sama jualan burung. Tapi akhirnya berhasil Mas ya. Alhamdulillah hutang piutang segitu ya kita cicil alhamdulillah sampai sekarang clear. Jadi semuanya ada proses ternyata Ada Mas ya. proses, Jadi jangan teman-teman lihat sekarang, wah Mas Solis hebat banget. Jangan, ini ternyata dulu pedih juga ya. Iya, ya kalau Terus, oke. sekarang sih banyak media televisi yang masuk ke sini kesannya wow gitu kan, tapi memang awalnya yang tahu sih memang orang-orang pramuka yang orang lama. Oke. Jadi makanya kita beberapa kali ngobrol di Pramuka teman-teman ya, begitu nanya basicnya Mas Solis dulu katanya
Ada yang pernah cerita katanya Mas Lima dulu tidurnya di emperan toilet. Betul, itu Bener? betul. Oh, bener adanya. Bahkan bukan hanya di emperan toilet Pasar Burung Pramuka yang Oke. blok paling barat. Oke. Itu depannya yang namanya hujan ya kehujanan, karena untuk mengontrak itu sangat sayang karena Pada saat ngontrak itu. di situ pada saat itu ngontrak itu 1 bulan itu kalau nggak salah 75.000, 50.000 1 bulan. Itu cukup besar. Itu cukup besar. Kalau sekarang mungkin ya 500 sampai 1 juta. Eman, mending buat madang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mending buat madang. Oke, terus akhirnya berkembang dan akhirnya pertama yang di sini di hotel dulu atau di apartemen dulu, Mas? Awalnya di sini kan buka toko di sini, Oke. lalu menangkar di Rembang. Ternyata di Rembang ini kapasitasnya hanya mampu untuk 600 pasang. Siap. Itu sekarang di Lembang berapa lantai di Rembang? Di Rembang 3 lantai, 6 lantai. 6 lantai. Terus Oke. kapasitasnya berlebih, terus saya bangun di belakang itu sekarang 3 lantai, 2 sub yang apartemen itu. Jadi sekarang kalau banyak yang bilang udah jadi Sultan Mure, Mas ya. Wah, mungkin orang-orang ada, kalau saya sendiri nggak mengakui itu. Terus akhirnya kok nampaknya saya ini pengen nafsu bertambah lagi, akhirnya bikinlah hotel juga. Yang di belakang ini. Hotel juga, hotel MBRK. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sering lihat vlog 2 sekawan ataupun YouTube Mall Graha MBRK bisa dicek, Mas ya. Karena kita udah sering sekali review di situ. Nah, terus ini kita berlanjut, Mas. Itu kan tadi cerita Mas Holis. Sekarang ya udah ya di Bislang udah mapan lah, udah enak lah, Mas ya. Tinggal ngejalanin bisnisnya. Mungkin gitu. Karyawan Mas ada berapa orang nih? Karyawan semua di Rembang sama di sini 37. 37 orang. 37 orang. Masih butuh karyawan kah? Nampaknya belum. Belum. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari pekerjaan sementara belum dulu ya. Belum. Terus gini, Mas. Dari apartemen burung, hotel burung, penangkaran yang di Rembang ya, sama di Mall Graha MBRK ini, Mas, per hari membutuhkan biaya pakan berapa, Mas? Soalnya kan kalau untuk murai batu, kroto, jangkrik, ulet, epur harus kan? Berapa kira-kira, Mas, biar teman udah tahu nih? Kalau global semuanya itu menghabiskan antara 10 sampai 15 juta satu hari. Satu hari 10 Ya. sampai 15 10 juta, sampai teman-teman 15 juta. ya. Itu harus ngejual, wah, kalau trotolan sekian ekor, kalau pastolan sekian ekor ya. Mungkin begitu. Siap. Terus begini, Mas, Mas Holis kan bisa dikatakan benar-benar rintis dari nol dan basicnya penangkar. Betul. Udah mengetahui lah asal usul jenis burung segala macamnya. Menurut saya udah pengalaman gitu kan. Iya. Oke. Jadi begini, Mas, yang karena Dua Sekawan ini kan YouTuber tiap harinya nge-review ke kios-kios, ke agen-agen, ke peternakan juga gitu, Mas ya. Kadang beberapa kali juga gantangan. Jadi yang sering kita temui, Mas, di lapangan itu banyak sekarang yang beredar untuk muret trotol yang katanya gambling, Mas. Jadi ini untuk bahasa gambling. Untuk menurut Mas Holis sendiri sebagai penangkar itu sebenarnya ada atau tidak, Mas? Gitu ya. Jadi sekalian kita ngobrol santai, cuman mungkin bisa mengedukasi untuk teman-teman yang masih pemula. Betul. Oke. Jadi begini, Mas. Bener nih, saya buka nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa, udah. Jadi gini, untuk para subscriber Dua Sekawan ya, Oke. saya kan tadi udah bilang, kalau ada orang mau mengais ilmu atau adu argumentasi dengan Siap. saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Kenapa? Karena ilmu di budidaya ini, ilmu perdagangan ini tidak akan saya bawa mati, betul? Siap, bener. Jadi kalau ada orang yang jualan, ya kalau saya sendiri kan juga jualan. Saya Oke. tidak akan menyebut satu siapapun. Siap. Itu yang mengatasnamakan gambling, itu adalah pembohongan publik. Pembohongan publik ya. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena pada dasarnya murai batu itu hanya ada 2 jenis kelamin, Yaitu. yaitu jantan dan betina. Jadi untuk yang kosakata Nah, gambling, kalau yang disebut dengan gambling itu hanyalah kosakata olahan para pedagang memberi harapan palsu kepada customer, yang dimana ini saya sebut gambling supaya customer ini berhati atau greget, wah saya beli gamblingan lah, murah, siapa tahu menjadi jantan. Karena pada dasarnya seorang pedagang mengatakan gambling itu adalah posisi burung tersebut itu biar 50-50. Oke. Nah, kalau saya jual betina,
wah betina, nah gitu kan. Oke. Tapi kalau gambling, si customer ini ada perasaan di hati, wah barangkali nanti jadi jantan. Ada harapan. Ada harapan. Akan tetapi semua itu harapannya akan palsu. Dikarenakan posisi gambling itu saya berani ngejamin 99% pasti betina. Pasti betina. Hanya satu kebolehan si pejantan. Karena apa 1% itu kok si pejantan? Karena gini, kosakata atau olahan dari para pedagang itu yang cacat, yang minus, Oke. itu dimasukin ke gambling juga. Nanti Jadi- untuk membuktikan omongan saya bahwa si gambling ini tidak semuanya betina. Betina. Ini ada jantannya tapi cacat. Oke, itu seperti itu ya. Seperti itu. Karena Mas Holis penangkar, jadi sebenarnya untuk mure Mas, dari usia berapa udah bisa dikatakan ini jantan, ini betina nih? Kalau saya pribadi dari telur sudah bisa mendeteksi ya. dari Tapi telur. tidak 100%, tapi bisa mendeteksi. Dari telur ya? Dari telur. Apalagi kalau sudah peletak, terus sudah bersuara nger, ngur, itu udah paham banget itu jantan betinanya. Jadi untuk teman-teman yang selama ini mungkin yang masih pemula, yang udah pernah kejadian dalam tanda kutip terbohongi sama kosakata tadi gambling, Oke. mungkin obrolan ini bisa buat masukan Mas ya. Ini ada lagi. Apa lagi Mas? Saya sering menyimak YouTube Dua Sekawan. Oke. Ketika saya kemarin itu viral di Dua Sekawan masalah berbicara gambling. Siap. Nah, sekarang ada muncul lagi. Jadi, Bukan gambling, tapi prediksi. oh iya Mas. Nah. Nah, untuk yang prediksi nih, karena Mas Holis udah ngebuka jadi sekalian ya. Ya. Jadi bener, beberapa kali kita temui untuk mure yang katanya prediksi jantan. Itu sebenarnya pemahamannya gimana Mas? Pemahaman untuk para customer satu poinnya. Jadi, Kalau dia ngejual prediksi, tidak usah ngejual jantan. Akan tetapi saya ngelihat review Dua Sekawan ngejual prediksi, tapi dia ngejual jantan. Contoh gini, yang ini apa Mas selanjutnya? Yang ini prediksi jantan. Nah, dia bilang 75% prediksi jantan, tapi Siap. setelah saya lihat videonya itu betina semua. oh itu benar. Oke, nah dia mengatakan prediksi jantan 75%, otomatis tergugah hati para customer untuk membelinya. Dengan harga 400, 500 sampai 700 ribu dapat jantan gitu kan. Oke. Nah, terus di review lagi sama Dua Sekawan, kalau yang ini jantan 100%. Nah, ini bergaransi. Lah, kenapa yang prediksi kok nggak digaransi sekalian? Oh jadi, Nah. harusnya kalau ada hanya prediksi nggak usah ada jantan. Betul. Kenapa harus ada betina, ada prediksi, dan ada jantan? Itu tidak masuk akal. Kita berlogika saja. Maka dari itu, customer itu harus bisa memilih dan memilah. Olahan kosakata yang hal seperti ini adalah pembodohan publik. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu ilmu buat saya pribadi. Betul. Ya mungkin untuk teman-teman juga yang nonton video ini gitu Mas ya. Iya. Biar apa namanya ya? Maksudnya kita dapat ilmu baru lah seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi gini kok Mas. Kita ngejual ngapain harus ada prediksi, ada gambling, dan ada tetek bengek. Nah, Oke. sebenarnya jual jantan dan betina itu mudah untuk di Murai Batu. Karena apa? Betina pun juga pasti laku. Pasti laku. Iya. Nah, terus ada tambahan lagi. Ketika Dua Sekawan ini nge-review, sekarang ada lagi. Ketika gambling sudah menyebar luaskan, tak bongkar-bongkar, prediksi tak bongkar-bongkar, sekarang ada lagi. Oke, jadi begini Mas ya. Ya. Sebelum Dua Sekawan ini bikin konten sama Mas Holis sebelumnya ya, yang membahas soal gambling. Jadi di pasaran itu, wah kita tiap harinya ketemu dengan yang gambling yang seperti itu kan. Betul. Begitu video itu ya alhamdulillah naik, akhirnya udah mulai berkurang. Agak berkurang, betul. Oke. Karena sekarang saya amatin di video review Dua Sekawan ada lagi loh. Apa itu Mas? Setelah saya pelajarin dan amatin, gambling sudah saya rusak, Oke. prediksi sudah saya bongkar, sekarang ada lagi. Ini prediksi jantan ya, tapi anggap aja betina. Ada olahan kata-kata begitu. Oke. Betul. Terus ada gini juga. Jadi termasuk Mas Holis ini menyimak. Menyimak, saya menyimak. Oke. Karena saya kadang-kadang kasihan ngelihat komenan itu ya. Oke. Siap. Nah, terus ada juga begini Mas. Ini gamblingan, anggap aja betina. Oke. Sebenarnya nggak ada salahnya loh seorang pedagang itu ngomong gini, nggak usah bawa-bawa prediksi, nggak usah bawa-bawa gambling. Ini betina Dua Sekawan gitu, dan ini jantan Dua Sekawan. Itu lebih enak, lebih asik. Lebih asik oke ya. Karena apa? Realnya di saya Mas, saya ngejual jantan betina secara jujur tiap hari meluap. Tiap hari meluap. Tiap hari Oke. meluap. Jadi antara jantan maupun betina tetap laku Mas ya. Tetap laku. Oke.
Oke Mas, setelah tadi membahas soal gambling atau anggap aja betina seperti itu ya. Begini Mas, awal mula kan Mas Holis beternak, saya rasa yakin pasti hanya normal-normal saja ya. Dalam artian mure ketemu mure, udah anakannya dijual seperti itu kan. Kenapa kok akhirnya tercetus Mas Holis untuk mencetak mure ekor panjang, mure warna itu gimana Mas? Nah, untuk sekarang ini kan begini Mas. Kalau untuk mure sayur, artinya sayur itu hanya ternak-ternak saja. Oke. Tidak ada silsilahnya. Siap. Beli mure muda hutan, beli betina hutan, diternak, perkembangbiakan, jadi nggak ada silsilah. Oke. Itu burung nggak prestasi apa? Itu namanya mure sayur. sayur. Kenapa saya sekarang bergelutnya di mure ekor panjang, ekor mure prestasi dan mure warna? Oke. Karena mure warna sendiri Mas tidak bisa dideteksi dengan harga. Oke. Itu poinnya. Itu paling penting. Jadi kalau saya mempunyai mure panda, panda saya itu di sini saya jual 50 juta, belum tentu nanti di kota lain itu 50 juta. Karena apa? Setiap yang disebut dengan mure batu panda contoh ya, Oke. itu visualnya pasti berbeda. Oh, antara yang satu sama yang lain. Betul, tidak mungkin sama. Oke, jadi mungkin ini untuk teman-teman juga yang sering komentar mure warna, yang penting kan mure suaranya. Betul suaranya Mas ya. Cuma namanya mure batu, mungkin coba kita jelaskan gitu Mas ya. Itu kalau menurut kita pribadi itu ada 4 kategori Mas ya. Oke. Yang tadi dibilang mure sayur atau kategori mure rumahan. Oke. Jadi hanya sekedar ya bunyi-bunyian di rumah. Oke. Keduanya mure lapangan. Pasti harganya menyesuaikan prestasinya. Betul. Bener kan Mas? Dan yang lapangan ini biasanya nggak tergantung panjang ekor. Betul. Oke. Ketiga lagi ekor panjang. Jadi semakin panjang harganya semakin Mahal. Indah kan gitu. Indah. Yang keempat ini mure warna yang meliputi seperti tadi dibilang ada panda, ada silver, ada golden, ada black, Tetek bengek lah. tetek bengek. Jadi masing-masing mure ini udah membawa harga berbeda-beda. Betul. Jadi jangan diperdebatkan antara yang gantangan sama yang warna atau ekor panjang gitu Mas ya. Itu seperti itu. Terus akhirnya bener awal mula Mas Holis kok akhirnya terpikiran tadi kan mure warna. Itu awal pertama kali Mas mencetak warnanya warna apa Mas dulu? Karena awal mulanya mencetak warna itu hanya basic dari hutan. Hutan kali hutan kok timbul warna blorok. Pertama kayak gitu. Iya, diciptakan lagi ternyata jadinya warna begini. Di crossing lagi warnanya begini. Siap. Saya belajar, saya ke sana kemari, bahkan saya belajar sampai Singapura Mas. Sampai Singapura. Ke tempatnya Alan Pang, Alan Pang. sama ke tempatnya David. Jadi untuk teman-teman yang sering ngedenger Alan Pang atau David de Sosa itu terah ekor Ekor panjang. panjang ya Nah, di Singapura Mas ya. Singapura. Oke. Nah, di sana itu ternyata ternaknya begini gitu kan. Oh, alah. Dan menemukan Mas kategori yaitu warna keluar anakan biasa. Indukannya warna. Oke. Keluar anakan biasa. Nah, itu disebut kan turunan warna ya. Oke. Ternyata setelah turunan warna ini tak ciptakan lagi, tak ternak lagi, Disilang lagi. ternyata anakannya jadi warna, padahal biasa warnanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Mas ya, antara warna sama warna anakannya nggak keluar warna itu namanya split. Split. Split ya. Gini, bukan. Salah. Jadi gimana? Coba biar teman-teman Saya tahu. jelasin lagi ya para customer Oke. ya. Silsilah itu kadang-kadang gampang dipahamin dan susah dicerna. Gampang dipahami, susah dicerna. Nah, kalau memahamin kan, oh ini warna panda gitu, ini Oke. warna albino gitu. Siap. Tapi pencernaannya adalah mure albino ini indukannya albino bukan. 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 Jadi mure albino itu bisa diciptakan dengan menggunakan split. Oke. Bisa diciptakan menggunakan keturunan. Pakai keturunan juga bisa. Oke. Jadi begini Mas. Saya mempunyai mure biasa, keluar anak 3. 1 albino, 1 biasa, 1 biasa. Siap. Yang albino ini disebutkan albino. Albino. Oke. Karena ini saudaranya 2 ini disebutnya split. Oh, ini split. Oke. Split ini Siap. atau albino ini saya tangkar. Ditangkar. Oke. Ditangkar, beranak lagi, keluar 3. Anakannya visual semua sama yaitu warna biasa. Warna biasa. Disebutnya keturunan albino, bukan split albino. Oh, itu keturunan albino. Keturunan atau anak albino. Oke, bukan split. Bukan. Karena kalau yang namanya split itu adalah dia mempunyai saudara yang satunya warna, yang satunya biasa. Yang biasa disebut dengan split. Ini ternyata ilmu juga nih buat Ya. saya teman-teman ya. Pikiran saya begini. Gimana? Pikiran saya tadinya albino, anakannya nggak ada
nggak ada visual sama sekali. Nah itu split. Pikiran saya kayak gitu, ternyata harus ada saudaranya dulu nih ya. Iya, harus kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana penjabaran begini? Saya mempunyai burung juara. Oke. Saya ternak. Siap. Oke, ini anakan juara internasional. Siap. Oke. Keluarlah anakannya. Misalkan anakan ini namanya ini Red Devil. Oke. Ini anakannya terah apa? Nah, berarti kan jawabnya ini terah Red Devil. Iya, Betul, benar. anakannya karena indukannya namanya Red, Red Devil. Devil. Nah, ini indukannya apa? Red Devil, anakannya Red Devil, bukan split Red Devil. Oh iya benar. Itulah. Seperti itu. Itu penjabarannya ya. Betul. Makanya kalau di bidang murai batu, Mas, coba sampean tes bertanya yang jangan settingan. Pertanyaan Anda yang sulit pasti saya bisa jawab. Oke Mas, karena Mas Kholis tadi suruh saya bikin pertanyaan yang sulit. Apa Ternyata tuh? setelah saya mikir agak puyeng juga Mas, mau bertanya apa gitu. Apa tuh? Gini Mas Kholis untuk saat sekarang di posisi sekarang Mas ya, punya peternakan 3 tempat. Oke. Terus punya mall burung sebesar ini. Dan udah berjalan dengan karyawan sebanyak ini Mas. Jadi waktu awal mula Mas sebenarnya ada ejekan nggak sih dari teman-teman, tetangga ataupun kerabat Mas? Kalau ini mah pertanyaannya bukan di bidang murai batu ini. Oh, mah. jadi apa ini, Mas? Kalau itu pertanyaan ini ya, termasuk golongan pribadi ya Mas ya. Oke, jadi Kalau hal-hal seperti itu sifat manusia pasti ada. Oke, jadi seperti gimana contohnya Mas? Kalau kita nggak mau dibenci orang, kalau kita maunya disanjung-sanjung orang, mending kita tamat saja. Oh, nggak usah main. Nggak usah main di dunia ini, Oke, dan mending tamat saja, kembali lagi mungkin ke alam lain. oke. Nah, Jadi karena oke, gini, ketika kita itu dibully sama orang, oke. dicaci sama orang, diiri sama orang, didengki sama orang, kalau buat saya pribadi itu adalah menambah wawasan saya. Menambah wawasan. Contoh hal yang terkecil, ketika ada customer komplain, Oke. kenapa pedagang-pedagang lain itu dikomplain nggak mau? Justru wawasannya yang kurang dia. Kurang. Kenapa orang ini komplain? Saya ini kurang apa? Oh, ternyata saya ini terlalu bohong. Oh, saya ini ternyata terlalu begini, makanya dikomplain orang. Jadi saya mengerti untuk koreksi diri saya sendiri. Gitu. Oh gitu. Oke. Jadi, Makanya dulu pas sering banget orang mengatakan gini, wah Pak Kholis ini wong stres, wong gendeng, ternak kok ternak manuk, ternak ini yo murai, apa ternak ini yo wedhus, ternak itu kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya. ya itu bukannya lebih menghasilkan Mas? Nah, gini Mas, semua orang berbeda-beda, semua orang mempunyai ilmu tersendiri. Siap. Tidak hanya orang beternak kerbau yang sukses, tidak hanya orang yang pejabat yang sukses, pengusaha ini itu. Akan tetapi semua bidang atau semua usaha, asalkan kita tekunin dengan jujur, ulet, kreatif, saya yakin bisa membangun usaha tersebut. Seperti saat sekarang gini gitu Iya, Mas ya? ketika dulu saya dicemooh sama masyarakat saya sendiri, artinya saya sekampung saya, teman-teman saya ataupun netizen yang dulunya bilang A, B, C, D, ketika ada yang mengatakan penangkaran MBRK terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yang mengatakan on the spot ya, contohnya misalkan Dari karena media gitu ya? masuk media sosial, media televisi on the spot ya. Mereka orang yang mengatakan itu bukan saya, akan tetapi yang mengatakan ini adalah on the spot atau Mereka televisi gitu ya, ya? mereka Media gitu ya? media. Baru yang namanya orang benci itu pasti gini Mas, dia tidak tidak gitu. Pasti nanti akan berpikir begini, kok wong iku iso ngono janjane duwe tuyul apa ya gitu. Kok wong iku janjane duwe pesugihan apa ya gitu. Tapi tetap saya jawab, pesugihan saya dari internet. Oh dari internet? Betul ya? Oke, benar-benar. Gitu. Dari pulsa. Dari IndiHome gitu. Oke Mas, ini mungkin untuk bahasa kerennya podcast Mas ya, walaupun ya ala kadarnya Mas Oh, gitu ya? Oke. Ini kayaknya cukup Mas ya. Nanti mungkin ini terima kasih banyak Mas untuk waktunya. Siap. Terus untuk pengalamannya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga untuk orang yang nonton video ini. Pada dasarnya intinya kayak Mas Kholis mengedukasi Mas ya. Siap. Nggak ada menyinggung siapapun itu gitu Mas ya. Oke. Jadi untuk kata-katanya Mas untuk teman-teman terakhir nih penutup nih. Kalau kata-katanya sih saya sendiri karena saya penghobi burung atau penghobi kicau khususnya Mas ya. Oke. Untuk teman-teman
berhati-hati bertransaksi, apalagi sekarang zamannya zaman digital atau online ya Mas ya. Berhati-hatilah cara memilih dan memilah burung. Burung kesukaan Anda karena medianya media online, otomatis secara tidak langsung tidak bisa melihat secara langsung. Nah, bagaimana Anda mempunyai tingkat kepercayaan kepada pedagang tersebut? Bagaimana Anda meyakinin? Kalau Anda yakin, monggo. Kalau enggak, ragu-ragu, mending bertanya sebelah kanan kiri Anda dulu. Oke. Ini waktunya terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat orang banyak. Intinya sih buat saya pribadi, mungkin untuk teman-teman yang pengen lebih banyak lagi tentang pertanyaan ini nanti tinggal di kolom komentar aja Mas ya. Monggo. Jadi mudah-mudahan next berikut kita punya umur panjang, punya kesempatan untuk bertemu lagi, nanti bisa dibahas lagi gitu Mas ya. Amin. Yang podcast ala kadarnya ini Mas. Iya. Oke. Ini terima kasih banyak Mas ya. Oke, monggo Mas. Ya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi ya untuk podcast bersama Mr. Hollis yang pemilik Mall Graham Berka atau apartemen burung terbesar di Indonesia itu. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomor WA-nya kalau mau bertanya-tanya lebih jauh. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.